Ya, setelah puas berenang di sungai, akhirnya gua dan temen gue lanjut ke tempat berikutnya, yaitu ke tempat wisata alam pemandangan view yang sangat keren di Kabupaten Pangandaran. Jadi ini udah masuk Kabupaten Pangandaran ya. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Ini jalannya udah lumayan bagus, akses jalan sini udah hot mix gitu, udah pokoknya kalau dulu kan jalannya masih batu terjal gitu, tapi kalau sekarang jalannya udah keren banget, mau ngebut mau balapan juga bisa cuy. Nah sebelum lanjut gue naik ke atas, gue ngobrol-ngobrol dulu sama bapak-bapak pengelola tempat ini. Gue tanya-tanya kan ini tempat sebenarnya punya siapa. Jadi ternyata tempat ini tuh punya pribadi guys, bukan punya pemerintah atau Karang Taruna setempat. Jadi tanahnya ini milik pribadi dan dikelola secara pribadi juga. Kata bapaknya sih ini mau diajukan ke dinas pariwisata, tapi katanya nggak bisa kalau milik pribadi, jadi nggak bisa legal gitu. Jadi ini termasuknya ya tempat wisata yang belum resmi sebenarnya, tapi nggak ada yang ngelarang juga sih selama itu memberikan dampak yang positif mungkin bagi pemerintah atau bagi desa setempat ya. Apalagi bisa menarik wisatawan yang masuk ke daerah tersebut dan memberikan eh, review yang bagus atau penilaian yang bagus tentang daerah tersebut gitu. Keren lah. Dan kerennya lagi, untuk masuk ke sini biayanya sangat-sangat murah sekali, geng. Gue dan temen gue berdua cuma dipungut biaya 6.000 rupiah katanya buat kebersihan aja gitu. Jadi nggak ada gitu, tiket-tiket masuk tuh nggak ada cuy. Ya pokoknya saya salut lah dengan bapak ini yang sudah mengelola tempat ini dengan baik. Oke cuy, kita udah sampai di apa namanya, Sukro ya. Sukro itu singkatan dari susukan jero, atau susukan itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, parit, parit dalam, parit dalam. Ini pemandangannya lumayan cukup indah, tapi sekarang agak mendung cuy, jadi nggak terlalu cerah cuacanya. Lanjutnya ke atas cuy. Landscape-nya cuy. Oh, dari itu gak ayah? Wah, gitu ayah? Oke, jadi tadi saya sempat tanya-tanya sama bapaknya yang mengelola tempat ini tuh. Jadi tempat ini tuh punya pribadi, bukan punya Karang Taruna atau pemerintah ya. Jadi ini benar-benar tanah pribadi yang dikelola secara pribadi gitu. Kebetulan anaknya kerja di Jakarta dan yang mendekorasi tempat ini tuh anaknya gitu. Bapaknya yang lola. Ya cukup bagus lah gitu, memajukan wisata di desa gitu, memajukan wisata di kampung. Jadi di belakang tuh banyak saung-saung, itu buat neduh, bisa juga buat masak juga bisa kalau bawa kompor. Ini juga ada kayak kursi gini, mantap cuy. Ini kalau buat pacaran enak, kalau buat ngedate gitu buat cewek ya, sambil lihat pemandangan sambil ngopi, mantap ya. Gue baru pertama kesini cuy, nggak tahu kalau ada tempat sebagus ini. Tapi sekarang ya karena hari Senin ya, hari kerja, jadi sepi, gak ada orang. Biasanya katanya, kata si bapaknya, kalau weekend tuh banyak banget yang datang ke sini. Tapi karena sekarang hari kerja ya, hari Senin tuh musuhnya semua orang. Jadi
Sekarang sepi, tapi gue suka sih kalau terlalu rame, malah gak asik gitu. Kalau buat refreshing otak, wah, bisa naik ayunan dulu. Jadi sebenarnya tempat ini udah enak, untuk view-nya bagus dan pemandangan apa ya, maksudnya keadaan alamnya tuh masih alami gitu. Cuman ini kan masih dalam tahap pengerjaan, jadi belum kelar semua. Jadi belum apa ya, belum rapih lah intinya gitu. Mungkin masih 50% atau 45% belum selesai semua. Nanti kalau misalkan udah selesai semua pasti keren cuy. Apalagi yang lolanya bener gitu. Benar-benar memajukan wisata desa. Muncalan mah juga nak ciri dah laut ini. Iya. Berarti singkuk itu. Laut juga. Ya. Ngopi lagi cuy. Kita ngopi lagi apa? Tadi sebelum berenang ngopi. Habis berenang ngopi lagi. Penting kalau yang suka ngopi kayaknya penting deh bawa kompor gini. Iya. Harus ya, Pak. Iya. Di sini ada kalau termos cepet dingin airnya. Ribet juga. Enggak ribet sih, lebih simpel. Cuman airnya nggak tahan lama gitu, panasnya. Jadi kalau kayak gini kan kopi itu kan enaknya yang airnya mendidih langsung seduh. Nah itu mantap. Gimana menurut Bapak tempatnya, Pak? Mantap gitu aja Pak. Di luar ekspektasi sih, melebihi ekspektasi saya. Kan dulu saya juga pernah lihat di postingan juga Ya. di Sukro. Dulu penasaran, tapi kalau lihat mungkin dulu kayak karena awal-awal, jadi katanya panas, gak ada buat berteduh katanya. Tapi emang sih kalau gak ada saung kayak gini ya Pak, Panas ya? iya pasti panas, soalnya Gak ada pohon ini ya, gak banyak pohon gitu. Iya. Tapi ini yang jadi daya tarik tuh ini, Pak, View-nya ya Pak, hiu sama ini pohon pinus ya. Iya. Ini kalau banyak, aduh Mantep ya Pak. mantap. Ini view-nya benar-benar seger di mata gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ini pakai kawat berduri Pak? Kayaknya salah. Ini beda lahan, Pak. Iya, keras. Ya. Dan ini buat ini, Pak, apa? Tani porang itu. Ini lahan porang, Pak. Yang tadi. Itu ada pohon-pohonnya, Pak. Mana sih itu orang? Itu tuh. Siga picung, Itu juga suwag, juga suwag. ekspor loh Pak. Impor. Ya, ekspor ke luar negeri, Pak. Ekspornya. Mahal harganya tuh, Pak. Sekilona. Kilo tuh berapa? Pohon ratusan ribu, Pak, sekilonya tuh. Kalau nggak salah nggak lebih dari 200.000 kayaknya sekilo. Buat apa ya? Tahu buat obat kayaknya. Atau buat obat atau kosmetik, kurang tahu juga ya. Tapi kayaknya lebih ke bahan dasar ya Pak. Ya, tapi harga jualnya tinggi. Iya. Di negara lain. Kalau di kita ya nggak ada yang ini, makanya di Nggak laku ekspor ya? kan di kita nggak Mungkin ada yang nerima. belum ada yang bisa ngolah ya. Ya, ini olahnya di luar negeri, entah dibikin apalah. Pokoknya 1 kilonya tuh mahal, makanya banyak yang bertani porang, budidaya porang seperti ini. Kopinya kopi apa nih, Pak? Kopi Lampung. Ketika hidup tak sesuai dengan harapan, disitulah kita diajarkan untuk belajar ikhlas menerima bahwa hidup itu gak selalu indah, gak selalu senang, gak selalu bahagia. Justru kita butuh masalah untuk menggali potensi dalam diri kita. Ya, begitulah seni dalam hidup, cuy.
Gak usah dibikin pusing, nikmatin aja, jalanin aja, karena semua masalah itu ada penyelesaian. Ya, kita boleh lelah, kita boleh mengeluh karena kita manusia, tapi satu yang gak boleh yaitu putus asa. Ya, itu sangat fatal sekali. Hidup yang paling miris itu adalah ketika hidup sudah kehilangan motivasi. Jangan sampai kita kayak gitu cuy.